Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah pemuritan perempuan Esther. Dan mari kita datang kepada Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa persekutuan kita dengan Tuhan mendatangkan kekuatan yang baru, mendatangkan pemulihan, dan kita disegarkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu Memujimu lewat suaraku. Lagunya saya sudah tulis di komentar. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita memuji Tuhan lewat suara kita dan juga lewat hati kita. Haleluya. Cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang
kami bernyanyi, bersuara tinggikan Engkau, tetapi Kau mau kami mempersembahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami, ini kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau mempersembahkannya bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanmu, tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Bapa di surga, dalam nama Yesus, sore hari ini kami mau belajar kembali firman-Mu ya Tuhan. Belajar untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bukan sekedar suara kami, bukan sekedar Tuhan Yesus apa yang nampak di luar, tapi kami mau belajar Tuhan mempersembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan ya Tuhan, agar firman-Mu mendapat tempat yang terbaik dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Dan firman ini kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai wanitanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sejauh mana siaran ini boleh didengarkan oleh banyak orang, banyak wanita. Kiranya kehidupan kami diubahkan melalui firman-Mu, karena kami tahu firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan akan mendatangkan kekuatan, pemulihan, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, dan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari seorang tokoh, Miriam. Mari kita buka Mika pasal 6 ayat yang keempat. Mika pasal 6 ayat yang keempat. Berkata demikian, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Jadi ada 3 nama yang disebutkan di sini, Musa, Harun, dan Miriam. Ini adalah 3 bersaudara, ya ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, 3 bersaudara. Mereka sangat eksis dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kita lihat di sini mereka disebut dalam Mika 6 ayat 4 ini sebagai penganjur kita, penganjur orang Israel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganjur itu artinya orang terdepan, ya, terdahulu, imam, perintis, jagoan, ya, kepala, ketua, pelopor, pembantu, pembimbing, ya, pemrakarsa, orang yang mendorong, penggerak, ya, penggerak, pentolan, pionir, ya, promotor. Jadi ternyata memang Amran dan Yokebed, orang tua mereka,
adalah orang tua yang cukup berhasil melahirkan 3 orang pemimpin orang Israel, sehingga mereka bertigalah yang membawa orang Israel, memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Wow, luar biasa. Dan puji Tuhan ada satu diantaranya wanita, Miriam. Kita akan fokuskan di kehidupan Miriam ya, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian. Catatan pertama tentang Miriam itu dicatat dalam Keluaran pasal 2 ayat 1-10 ya. Di situ dicatat tentang kelahiran Musa, dan di situ disebutkan Miriam dalam ayat ini. Keluaran 2 ayat 1-10. Sehingga kita bisa melihat bahwa dia adalah seorang yang patuh. Miriam adalah seorang yang patuh. Kenapa dia sampai diangkat sebagai penganjur seperti ayat yang sudah kita baca, Mika 6 ayat 4? Karena dia punya kualitas seorang yang taat, setia, taat ya. Ketaatan itu kita lihat dari bagaimana dia mau mentaati ibunya Yokebed untuk menjaga adiknya Musa. Kita tahu bersama bahwa Musa lahir di masa-masa yang sukar, di mana di situ ada sebuah perintah komando dari Firaun, ya Raja Mesir, untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani. Dan Musa lahir di masa-masa seperti itu. Dan mereka hanya bisa menyimpan Musa kurang lebih 3 bulan. Dan setelah itu Musa diapungkan di Sungai Nil. Dan Miriamlah yang diminta oleh ibunya menjaga adiknya dari kejauhan. Jadi kita lihat yang pertama, dia adalah seorang yang taat, sehingga dia akhirnya menjadi seorang pemimpin, satu-satunya pemimpin wanita yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Jadi ketaatan itu penting ibu-ibu. Kalau kita mau jadi orang yang terdepan, menjadi pemimpin, maka kita harus memiliki kualitas taat ya. Pemimpin itu artinya punya pengikut ya. Pemimpin itu bukan sekedar jabatan. Pemimpin, perintis itu adalah seorang yang memprakarsai sesuatu hal ya. Jadi jadi seperti dalam 3 orang ini, justru Musa yang menjadi pemimpin mereka, tetapi 3-tiganya adalah penganjur, seorang merintis ya. Nah, jadi yang pertama, kualitas yang kita belajar dari Miriam adalah dia taat. Yang kedua yang kita pelajari dari Miriam itu adalah seorang yang setia. Tidak mudah seorang kakak untuk menjaga adik, bukan di tempat yang nyaman, bukan di rumah, bukan sambil tidur-tiduran ya. Tetapi Miriam itu menjaga Musa yang terapung ya di Sungai Nil. Mereka membuat sebuah tempat supaya Musa itu bisa diapungkan di situ. Dia menjaga dari kejauhan. Ya, kalau kita lihat di gambar-gambar ya, di situ ada ilalang-ilalang, terus kemudian dia duduk di situ, dia sambil ngintip-ngintip Musa itu gimana, aman atau tidak gitu ya. Jadi dia adalah seorang yang setia, meskipun dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, situasinya nggak nyaman untuk menjaga anak ya, bukan di tempat yang AC dalam ruangan, tapi justru di luar rumah, dalam situasi di pinggir sungai gitu ya, panas-panas, hujan-hujan ya hujan gitu ya. Tapi dia adalah orang yang setia, sehingga disebutkan Miriam sebagai penganjur. Nah, selanjutnya kita akan lihat ya, Miriam ini adalah seorang yang berinisiatif. Ada banyak kualitas-kualitas yang luar biasa yang dimiliki oleh Miriam. Dia seorang yang berinisiatif. Ibunya nggak pernah ngajarin dia, nanti kalau adikmu nanti mau diambil orang, kamu harus begini ya gitu. Ibunya Yokebed tidak mengajarkan kepada Miriam untuk Miriam melakukan langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi kita lihat waktu anak-anak putri Firaun ini mandi di sungai itu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan kemudian dia tertarik dengan bayi Musa, maka Miriam keluar dari tempat persembunyiannya dan dia berinisiatif
memberanikan diri untuk bicara, untuk komunikasi dengan putri Firaun yang bukan orang sembarangan tentunya, untuk apa ibu-ibu, menawarkan seorang perempuan Ibrani untuk menjadi ibu susu. Ibu susu ini adalah ibu yang menyusui seorang bayi sampai lepas susu, ya anak ini dikembalikan kepada putri Firaun, karena putri Firaun kemudian mengangkat Musa menjadi anak. Nah ini adalah inisiatif yang dikeluarkan oleh seorang wanita, waktu itu masih kecil ya, Miriam. Jadi kenapa dia pantas disebut penganjur, seorang pemimpin terdepan, perintis, pelopor, penggerak ya? Karena dia adalah seorang yang berinisiatif. Bu-ibu, di tengah-tengah situasi seperti ini, sebagai wanitanya Tuhan, kita harus berinisiatif. Di pandemi ini, harus banyak inisiatif yang harus dikembangkan ya. Menjadi guru harus berinisiatif, karena kita akhirnya menjadi guru di rumah bagi anak-anak kita. Kemudian secara perekonomian kita juga harus berinisiatif, supaya gimana caranya supaya bisa lebih irit, lebih murah gitu ya, tidak belanja keluar, menjaga kehidupan keluarga kita untuk tetap steril. Nah itu butuh inisiatif. Itulah yang akhirnya membuat Miriam juga memiliki kualitas yang luar biasa. Kita belajar selanjutnya ya. Ada banyak sekali catatan-catatan tentang Miriam waktu saya belajar. Dan ini bukan karena nama saya Miriam, ibu-ibu ya, tapi mami saya memberikan saya nama Miriam ya. Dan saya percaya itu adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa lewat orang tua. Nah, waktu bangsa Israel selamat menyeberangi Laut Merah dan tentara Firaun tenggelam di dalam laut ya. Waktu itu Musa memimpin bangsa itu untuk mengidungkan nyanyian kemenangan. Itu ada dalam Keluaran pasal 15 ayat 20-21. Saya akan baca ayat 20 dari Keluaran 15 dan 21. Lalu Miriam, Nabiyah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Lalu tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari ya. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Nah jadi catatan selanjutnya dari Miriam, dia itu memimpin para wanita di situ. Waktu mereka berhasil menyeberang Laut Merah ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saudari-saudari, para singles, dia itu langsung mengambil rebana dan kemudian dia tidak malu-malu untuk memuji Tuhan, untuk menari, meninggikan nama Tuhan. Ibu, jadi dia adalah seorang yang secara spontanitas, dan saya percaya itu adalah suatu pembiasaan ya, lahir dari sebuah pembiasaan sehingga dia spontan untuk memuji Tuhan, untuk menari, untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi Miriam adalah seorang wanita yang tahu bersyukur, mudah untuk memuji Tuhan, mudah untuk meninggikan Tuhan. Engkau tinggi luhur ya Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Nah, Musa memimpin, tapi Miriam dia mengambil secara spontanitas, mengambil rebana, dan dia kemudian menari, memimpin para perempuan-perempuan ya untuk menyanyi bagi Tuhan. Ini luar biasa sekali. Jadi memang kita melihat bahwa pemain rebana pertama ya Miriam. Nah, ini seorang penganjur yang juga memiliki kehidupan yang luar biasa dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan ya, luar biasa. Nah, tapi memang manusia tidak selamanya sempurna. Alkitab juga mencatat beberapa hal yang sepertinya tanda kutip kurang baik dari kehidupan Miriam ya. Nah, terkait saat Musa mau menikahi perempuan Kus, Miriam dan Harun ini dengan tidak sadar melakukan dosa membicarakan di belakang.
membicarakan kejelekan Musa di belakang. Jadi Musa tidak ada di situ, dan ini adalah termasuk dosa. Dalam bahasa asli dikatakan lason hara atau gosip, ya, mengatakan hal negatif tentang seorang, dan itu mereka lakukan. Ya, kemungkinan besar ya, mereka merasa mereka adalah kakak-kakaknya Musa, sehingga mereka berhak untuk ada di keputusan Musa saat Musa mau menikahi perempuan Kus. Jadi hal ini bagi Miriam dan Harun tuh nggak cocok gitu. Musa itu nggak cocok dengan wanita itu. Jadi sebelumnya Musa sudah punya istri juga gitu ya. Jadi mereka merasa itu tidak pas, tidak pantas, tapi mereka tidak membicarakannya secara langsung kepada Musa, mereka membicarakannya di belakang. Sehingga mereka akhirnya dibawa pada penilaian-penilaian, kenapa memangnya cuma Musa yang bisa dipakai Tuhan untuk berbicara kepada orang Israel. Ada kita loh berdua. Nah, ini adalah kelemahan, kekurangan Miriam ya. Kekurangan Miriam. Dia membicarakan orang lain itu di belakang. Padahal orang lain itu bukan siapa-siapa juga, dia itu adalah adiknya sendiri. Tapi di mata Tuhan itu adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak transparan di depan memang dosa, dan ini tidak mudah sebagai wanita kita untuk tidak melakukannya ya. Memang betul-betul membutuhkan kekuatan tekad dan kekuatan Roh Kudus untuk kita tidak bergosip, ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari. Dan inilah yang akhirnya membuat Miriam kena kusta, dan akhirnya dia harus diasingkan selama 7 hari. Dan karena mereka kakak-kakaknya ini kena kusta, sehingga perjalanan mereka itu tidak dilanjutkan. 7 hari mereka harus berdiam menunggu tahir ya, si Miriam ditunggu tahir, baru mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka menuju Mesir. Nah, kita lihat juga ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, catatan selanjutnya dikatakan tidak dijelaskan dengan rinci kehidupan keluarga dari Miriam, tetapi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, menurut catatan sejarah, Miriam ini adalah kakak Hur. Ibu-ibu mungkin ingat, saudari ingat Hur ya. Hur dan Harun itu saat mereka melakukan peperangan, Musa itu berdoa mengangkat tangan, satu tangan diangkat oleh Hur, satu tangan diangkat oleh Harun, dan akhirnya mereka memenangkan peperangan melawan Amalek. Nah, Hur ini diperkirakan di tafsir ya adalah suami dari Miriam. Namun tidak ada catatan-catatan selanjutnya mengenai kehidupan keluarga Miriam. Nah, jadi mereka ini adalah keluarga yang memang sungguh-sungguh melayani Tuhan, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan Alkitab juga mencatat ya, waktu Miriam mati ya, itu adalah di Bilangan 20 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan ke tanah Kanaan, orang Israel sampai di padang gurun Zin ya, dalam bulan pertama, sesuai lambang air yang dihubungkan dengan Miriam setelah matinya. Maka kematian Miriam itu membuat orang Israel diberi sumber air yang melimpah ya, sumber air yang melimpah, yaitu mata air Meriba. Memang tidak ceritanya jadi kurang nyaman, karena justru di mata air Meriba itulah terjadi pertengkaran ya, karena orang Israel itu mengeluh tidak ada air, sehingga yang tadinya Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata kepada batu untuk mengeluarkan air, saking marahnya si Musa itu memukul dengan tongkatnya, dan itu dianggap sebagai pemberontakan. Dan karena itulah yang mestinya
air yang melimpah-limpah itu membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Miriam mati dan kemudian mereka diberkati dengan sumber air yang luar biasa, tapi justru itu menjadi sebuah langkah di mana Harun dan Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, apa yang kita pelajari dari Miriam saat sore hari ini, saudara, ibu, saudari yang kekasih, ya? Tuhan tidak melarang kita jadi pemimpin. Tuhan justru bisa memakai kita untuk menjadi penggerak, menjadi perintis pelayanan, menjadi pemimpin, menjadi pionir, menjadi promotor, apapun itu, penganjur. Karena Mika 6 ayat berkata, saya baca sekali lagi untuk ibu-ibu yang baru gabung, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Jadi tidak ada masalah jika wanita jadi pemimpin, tidak ada masalah jika perempuan jadi perintis, tidak ada masalah perempuan itu pendorong. Justru karena kita udah punya hati penolong, maka kita harus melakukannya segala yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan maksimal. Tetapi kita harus berawas-awas diri, ya. Kalau kita mau jadi pemimpin, kita harus mempersiapkan diri kita, ya. Pertama, kita harus taat. Yang kedua, kita harus setia, ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Yang ketiga, kita harus berinisiatif. Yang keempat, kita harus membiasakan diri kita untuk memuji, bersyukur, menyembah Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Miriam, ya. Dan kemudian yang kelima, ada bagian-bagian yang tidak mestinya kita terlalu jauh mencampuri urusan orang lain. Stop. Dan kita tahu itu kapan mau berhenti, supaya kita tidak berdosa, supaya kita nggak sakit kusta, tanda kutip, seperti yang dialami oleh Miriam. Nah, saya percaya kehidupan Miriam ini akan menolong kita untuk dapat menjadi wanita yang maksimal, wanita yang berdampak. Di tengah-tengah masa seperti ini, kita masih saja mengadakan ibadah online untuk semua ibadah-ibadah wadah, ya, ibadah wadah sepanjang minggu, kecuali hari Minggu. Namun kemudian ibu-ibu pun dalam kondisi seperti ini, kita harus meyakinkan bahwa diri kita secara spiritual tidak mengalami kemunduran. Kita harus tetap mempunyai fokus kepada Tuhan. Kita harus meningkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita harus membawa diri kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita tidak salah. Sehingga waktu kita diizinkan Tuhan untuk menjadi penggerak, Tuhan mengizinkan kita menjadi pengaruh, influencer, bahkan menjadi pemimpin, maka kita akan melakukannya dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, sekali lagi, dengan cara yang benar. Sehingga kita akhirnya akan memiliki kehidupan yang berdampak, ya. Bahkan kematian kita pun nantinya nggak tahu kapan, itu akan membuat orang lain diberkati dengan kehidupan kita. Ada air yang melimpah-limpah yang diberikan kepada orang Israel saat Miriam mati, yaitu mata air, sumber mata air Meriba. Apa yang harus kita persiapkan? Selama kehidupan kita masih bernafas, Tuhan masih kita kasih kesempatan untuk kita melakukan aktivitas sebagai istri, sebagai ibu, sebagai wanitanya Tuhan. Maka kita harus membawa hidup kita, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk tetap berada pada jalur firman Tuhan. Saya rindu ibadah kita online seperti ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, karena ranahnya udah ranah pribadi. Ibu-ibu mau ibadah di kamar, ibu-ibu mau ibadah di dapur, dipersilahkan. Tetapi adakah kita punya privasi hubungan dengan Tuhan waktu kita melakukan ibadah seperti ini? Tuhan lagi membawa kita. Hadirat Tuhan itu bukan hanya waktu kita bertemu, tapi Tuhan membawa hadiratnya itu juga di saat-saat di tempat-tempat privasi kita. Miriam sudah memberikan teladan bagi kita, ya. Privasi, inisiatifnya nggak kelihatan, karena di situ cuma ada dia dan bayi itu di atas sungai. Tetapi dia berinisiatif. Tidak ada keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Tetapi kehidupan privasinya akhirnya nampak juga, dan kita bisa membacanya hari ini. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari, para singles, ayo
terhadap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menjadi penganjur, menjadi pemimpin, perintis, pendobrak, pendorong, kita kerjakan dengan maksimal. Tuhanlah yang menolong kita, Tuhanlah yang menyanggupkan kita. Dan Miriam sudah menunjukkan semasa hidupnya, dia bukan saja memuji Tuhan melalui mulutnya, melalui tarian rebananya, tetapi dia memberikan kehidupannya, keseluruhan hidupnya untuk memimpin bangsa Israel bersama-sama dengan kedua saudaranya dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Kita, siapa yang kita bawa? Keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang di sekitar kita. Bawa dari tempat perbudakan kepada tempat yang penuh dengan kemerdekaan. Dengan pertolongan Tuhan, Mika mencatat Miriam sebagai penganjur orang Israel. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita kembali nyanyikan lagu tadi, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, memujimu lewat suaraku. Tadi saya ada mencatatnya di komentar pertama. Jadi ibu-ibu bisa lihat komentar, scroll ke atas supaya tidak hafal lagunya bisa nyanyi bersama-sama. Ya, sebelum kita mengakhiri persekutuan pemuritan kita sore hari ini. Ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, jika ibu-ibu diberkati melalui firman Tuhan hari ini, jangan sungkan-sungkan untuk membagikannya kepada orang lain. Ibu-ibu bisa men-share ulang ya firman Tuhan hari ini, karena saya sudah setting public supaya semakin banyak wanita-wanita yang menyadari bahwa dirinya punya pengaruh, dirinya adalah pemimpin, dirinya sanggup untuk berbuat sesuatu yang kemungkinan besar dirinya menganggap selama ini tidak bisa, tapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Dia memampukan kita. Bukankah darahnya yang mahal itu, dalam darahnya yang mahal itu sudah membeli kita supaya kita melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Memujimu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Haleluya. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Haleluya, haleluya, haleluya. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih buat kesempatan kami boleh belajar dari kehidupan Miriam ya Tuhan. Tolong kami untuk kami menjadi pribadi yang taat, yang setia, yang berinisiatif, yang tahu mengucap syukur, yang biasa untuk memuji Tuhan. Mampukan kami untuk menjaga kekudusan kami Tuhan, agar kami tidak melakukan dosa, gosip, membicarakan orang di belakang. Kami mohon anugerah Tuhan,
agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang benar-benar maksimal sebagai istri, sebagai wanitanya Tuhan, sebagai wanita singles. Sehingga Tuhan Yesus, keberadaan kami, kesempatan ini, hidup kami ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan membawa orang-orang banyak akan menemukan sumber-sumber mata air kehidupan melalui kehidupan kami, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Lewat kesempatan ini hamba berdoa bagi seluruh ibu-ibu, semua wanita-wanitanya Tuhan yang berada dalam jemaat Tuhan GPD KDC, bahkan mereka yang menerima firman Tuhan secara virtual dimanapun saja berada. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus membuat kami semakin mengejar Engkau Tuhan dalam wadah-wadah tempat-tempat privasi kami. Engkau hadir Tuhan. Dan pandemi ini tidak akan membuat iman kami, spiritual kami menurun, tetapi justru kami semakin memiliki hubungan yang semakin akrab, dekat, dan semakin manis dengan Engkau. Tolong Tuhan Yesus, kami berdoa bagi suami kami, bagi anak-anak kami dimanapun saja mereka berada. Pelihara dalam kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebagai wanita singles, biarlah dalam kesinggelannya mereka semakin menemukan Tuhan yang luar biasa. Bahkan kami berdoa Tuhan, kiranya masa depan mereka adalah masa depan yang luar biasa, yang gemilang bersama-sama dengan Tuhan. Buat mereka mengalami Tuhan pertumbuhan iman yang signifikan, bahkan menemukan orang yang tepat untuk mendampingi mereka dalam hidup pernikahan kelak ya Tuhan. Kami membawa doa Tuhan bagi ibu-ibu yang saat ini mengalami kesulitan karena sakit. Kiranya darah dan bilur-Mu Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami kesulitan keuangan, berikanlah Tuhan Yesus inovasi kreatif, inisiatif yang baik untuk dapat mengatur keuangan, bahkan Tuhan Yesus untuk dapat menemukan mata-mata pencaharian yang baru, mensupport keluarga bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di tengah-tengah dalam keadaan yang seperti ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga besar Ibu Adelvina Selo, keluarga besar Bapak Martin Dukuan, keluarga besar Ibu Martina Simak Tuhan, di mana dalam bulan ini secara berturut-turut 4 anggota keluarga mereka, nenek ibu mereka meninggal. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus memberikan penghiburan yang spesial, yang khusus. Kami tahu Tuhan mereka yang meninggal dan mereka yang sudah maksimal dalam hidup mereka. Dan kiranya ini menjadi penghiburan yang besar bagi keluarga di mana mereka yang sudah pergi bertemu dengan Engkau ya Tuhan Yesus adalah ibu-ibu yang sangat setia, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi keluarganya. Dan kiranya menjadi teladan yang ditinggalkan bagi kami, bagi keluarga, bahkan kami semua, untuk tetap Tuhan setia mengiring Engkau apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami berserah penuh kepada Engkau, dan kami percaya kami dimenangkan oleh Tuhan. Ada banyak ibu-ibu yang bulan ini berulang tahun. Tuhan kiranya memberkati di dalam nama Yesus. Kami sebutkan dalam doa kami, ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati Ibu Agustina Dukuan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan Ibu Yeti juga di Jakarta, Tuhan kiranya Engkau tolong, bahkan Ibu Anne yang ada di Amerika, Tuhan juga memberkati. Dan ada banyak jemaat-jemaat yang lain yang hamba tidak bisa sebutkan satu demi satu. Kiranya pertumbuhan, pertambahan usia semakin membuat mereka semakin maksimal dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati bangsa kami, berkat-Mu Tuhan, berkat pemulihan, pertobatan, keselamatan Tuhan curahkan bagi bangsa kami. Dalam nama Yesus berkati pemerintah kami dengan hikmat Tuhan, dengan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih buat persekutuan sore hari ini. Terima kasih
buat pemuritan perempuan Esther, Pelwap, GPDI KDC yang sudah berlangsung. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi kami semuanya, membawa kami semakin mengasihi Engkau, membuat kami Tuhan Yesus semakin merindukan Engkau. Segala puji, hormat, kemuliaan nama-Mu. Kami akan akhiri persekutuan kami dalam satu nama yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bertemu kembali dalam ibadah perempuan Esther, Pelwap, hari Jumat depan pukul 5 sore. Jangan sampai ketinggalan. Ingatkan satu dengan yang lainnya untuk kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.